Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang selalu memberikan kita nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan juga salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ilmu dan nasihat yang semoga dapat menjadi pengingat bagi saya pribadi khususnya, dan juga bagi kita semua pada umumnya. Kali ini saya akan memberikan sebuah materi yang berjudul Hindari Cuplikan yang Membuat Tertawa Terbahak-bahak. Di sini ada beberapa kandungan hadis, jadi langsung saja ke intinya. Kandungan hadis yang pertama yaitu ada ancaman bagi orang yang sering tertawa terbahak-bahak, dan juga ancaman bagi orang yang lalai dalam mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari kiamat. Di sini berarti kita sebaiknya harus menghindari cuplikan-cuplikan yang dapat membawa dapat tertawa terbahak-bahak. Sebaiknya kita melihat cuplikan-cuplikan yang bermanfaat seperti pelajaran dan juga lain-lainnya. Dari sini kita bukan berarti tidak boleh tertawa, hanya saja jangan berlebihan. Karena jarangnya seseorang yang tertawa terbahak-bahak dapat menghidupkan hatinya, sehingga seorang tersebut selalu dekat dengan akhirat. Ini yang dimaksud dari kandungan hadis yang pertama. Selanjutnya kandungan hadis yang kedua, yaitu ini merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memberi banyak pahala bagi yang beramal sedikit. Maksud dari kandungan ini adalah Allah memperbolehkan hamba-hambanya untuk bergembira. Bukan berarti orang beriman itu harus sedih, cemas, ketakutan. Akan tetapi yang lain, hanya saja di sini itu dilarang, tidak boleh terbahak-bahak. Dalam arti kata yang lainnya silahkan, seperti hal yang membuat positif. Hanya saja hindari hal yang dilarang ini. Lalu perkara kandungan hadis yang ketiga adalah perkara yang dituntut dalam beramal adalah tengah-tengah meremehkan dan tidak berlebihan dalam beramal. Dan ketika tidak mampu melakukannya dengan sempurna, maka hendaklah seseorang tersebut berusaha untuk mendekati kesempurnaan tersebut. Maksud dari kandungan hadis ini adalah seseorang yang melakukan dengan maksimal namun hasilnya kurang maksimal, maka hendaklah dia jangan menyalahkan dirinya karena dirinya sudah mencoba. Contohnya adalah misal ada orang yang sedang belajar Al-Quran dalam 2 minggu, namun setelah 2 minggu dia masih terbata-bata dalam baca Al-Quran, maka inilah bukanlah masalah karena dia sudah berusaha. Dan juga dia jangan menyalahkan dirinya karena dirinya sudah mau mencoba. Contoh lainnya adalah mungkin awalnya kita bangun untuk sholat subuh sekitar jam 5, lalu setelah itu mundur menjadi jam setengah 5, lalu mundur lagi jadi jam 4, lalu mundur lagi jadi jam setengah 4. Jadi memang itu tuh harus butuh bertahap.
atau beradaptasi supaya jiwa kita mau menerima itu. Namun, adapun makna dari hadis ini adalah ketika Nabi SAW melihat para sahabat tertawa terbahak-bahak, Nabi pun menghampiri para sahabat tersebut. Lalu Nabi pun menasihati mereka. Pada poin ini berarti kita ini tidak boleh melihat orang yang berbuat salah lalu kita abaikan atau kita tidak ingatkan. Misalnya, ketika kita mau masuk masjid untuk melaksanakan sholat, kita melihat ada orang yang sedang bersantai, misalnya lagi rebahan sambil bermain handphone. Lalu kita ingatkan dia untuk segera sholat. Walaupun kita keluar dari masjid dan dia tidak sholat, kita tidak akan melakukan dosa karena kita sudah mengingatkannya. Jadi kita sudah tidak lagi untuk bertanggung jawab. Demikianlah ceramah pada kesempatan kali ini. Semoga ceramah ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila saya salah menyampaikan kata atau terbata-bata dalam menyampaikan kata. Mohon maaf. Sekian dari saya.